Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kali ini kami yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Sabrina Alfani Guci dengan NIM 2111521005. Lalu yang kedua itu ada Muhammad Syadil Fikri 2111521015. Selanjutnya ada Alamin dengan NIM 2111521017. Lalu ada Anissa Gita Sofi dengan NIM 2111522011. Lalu ada Nurul Insan dengan NIM 2111522013. Dan yang terakhir itu ada Khairunisa Salsabila dengan NIM 2111522031. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek capstone yang telah kami buat. Next. Nah, proyek capstone yang kami buat itu mengangkat sebuah judul, yaitu perancangan dan pembangunan sistem informasi pengajuan dosen pembimbing dan progres tugas akhir berbasis web pada Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Nah, tentunya sebelum membuat ataupun membangun dan merancang sebuah sistem, tentunya kami harus menganalisis terlebih dahulu masalah-masalah yang ada dan berikut dengan solusinya serta alasan pembangunan sistem tersebut. Nah, untuk masalah ini sendiri akan dijelaskan oleh Sabrina Alfani Guci. Kepada Fani, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang kami angkat untuk pembangunan sistem ini, yaitu dalam penyusunan tugas akhir itu mahasiswa seringkali mengalami berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu adalah mahasiswa yang kurang mengetahui informasi mengenai tugas akhir seperti dosen pembimbing dan juga kurangnya monitoring tentang pengerjaan tugas akhir sehingga dosen pembimbing kurang mengetahui kemajuan dari mahasiswa bimbingannya. Nah, permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah kurangnya informasi mengenai perkembangan dari proses bimbingan yang dilakukan antara mahasiswa dan juga dosen pembimbing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Selanjutnya, berdasarkan masalah-masalah tadi, kami membuat sebuah solusi atau memberikan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk solusi ini sendiri akan dijelaskan oleh Insan. Kepada Insan, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi, kami melakukan penelitian tentang perancangan dan juga pembangunan sistem informasi pengajuan dosen pembimbing dan progres tugas akhir berbasis web pada Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas, agar setiap tahapannya terdata dengan baik dan juga dapat dipantau progres pengerjaan tugas akhir setiap mahasiswa, sehingga bahwa departemen dapat menghasilkan lulusan yang lulus tepat waktu dan juga berkualitas. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Insan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian alasan. Alasan di sini adalah alasan mengapa kami menawarkan sebuah solusi berupa pembangunan sistem informasi, pengajuan dosen pembimbing dan progres tugas akhir berbasis web pada Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Nah, untuk alasan ini sendiri tentu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khairunisa Salsabila. Kepada Nisa, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi alasan dari perancangan dan pembangunan sistem informasi ini adalah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses penyusunan tugas akhir. Selain itu, sistem informasi ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses internet dan browser web, tanpa harus mengunduh atau menginstal aplikasi tertentu. Sistem informasi ini dapat lebih mudah untuk dikembangkan dan diperbarui karena hanya memerlukan satu platform
yang kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Sistem ini juga dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan tugas akhir, seperti kurangnya informasi mengenai tugas akhir, kurangnya informasi terkait dosen pembimbing, kurangnya komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing, serta kurangnya pengawasan terhadap proses pengerjaan tugas akhir. Dengan demikian, perancangan sistem informasi berbasis web ini diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan dan penyusunan tugas akhir di Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya itu adalah use case diagram, yang mana use case diagram ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsionalitas apa saja yang terdapat pada sistem yang kami buat. Nah, untuk lebih lanjut, itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Gita Subhi. Kepada Subuh, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kebutuhan fungsionalitas sistem. Jadi kebutuhan fungsionalitas sistem ini dapat dilihat pada use case diagram. Use case diagram sistem informasi pengajuan dosen pembimbing dan tugas tugas akhir berbasis web pada Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada sistem ini terdapat 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, dosen pembimbing, dan admin. Mahasiswa dapat melakukan register, login, mengajukan dosen pembimbing, mengupload progres TA, menghapus progres TA, mengedit data profil, dan mengubah password. Untuk dosen pembimbing dapat melakukan login, menyetujui menjadi dosen pembimbing, menolak menjadi dosen pembimbing, melihat dokumen progres TA, menyetujui dokumen progres TA, menolak progres TA, mengedit data profil, dan mengubah password. Sedangkan untuk admin dapat melakukan login, mengelola akun dosen pembimbing, mengedit data profil, dan mengubah password. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Subuh. Selanjutnya kita masuk kepada bagian demo aplikasi. Nah, untuk demo aplikasi ini sendiri itu akan didemokan oleh rekan saya, yaitu Alamin. Kepada Amin, disilakan. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat. Untuk sistemnya itu, pertama itu kita harus login terlebih dahulu. Karena induk dari semua usernya adalah admin, karena admin itu bisa mengelola akun dosen. Maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang admin. Untuk admin itu misalkan itu akunnya sudah dimasukkan ke dalam sistem, yang mana username-nya ada nomor induknya, yaitu 199654. Jika kita memasukkan password yang salah, maka akan ada peringatan bahwa password Anda salah. Namun jika benar, maka akan dialihkan ke page dashboard dari akun admin, dari admin tersebut. Nah, di sini ada 3 menu yang bisa di-paint. Untuk mengelola dosen pembimbing, kita pencet yang bagian ini. Itu di sini ada 4 akun yang telah dibuat untuk dosennya. Untuk menambahkan akun tinggal pencet tombol add, lalu kita bisa enterkan nick-nya. Misalkan nick-nya itu adalah (1998-2002). Nama dosennya misalkan Postman, jenis kelaminnya kita masukkan laki-laki, passwordnya itu untuk saat ini admin yang memasukkan terlebih dahulu, karena nanti untuk bagaimana selanjutnya itu bisa kami jelaskan nanti pas pengenalan di bagian halaman dosen. Password saya masukkan 123456. Kita save change. Oke. Nah, selain itu untuk di admin itu bisa kelola profil adminnya. Nah, di profil admin ini akan muncul terlebih dahulu nama serta jenis kelamin dari adminnya. Misalkan kita ingin mengubah passwordnya, itu
tinggal pencet change password, maka di sini kita harus masukkan password-nya yang pada saat ini terlebih dahulu, lalu memasukkan password yang barunya berikutnya. Lalu kita pencet change password. Nah, untuk menyimpan password yang baru itu kita harus tekan tombol edit. Dan jika ingin mengubah nama dan jenis kelaminnya bisa mengubah yang bagian dua form ini. Lalu kita pencet tombol edit. Profil telah diperbarui. Oke, selanjutnya kita beralih ke dosen. Maaf, kita beralih ke mahasiswa terlebih dahulu. Nah, untuk mahasiswa itu bisa melakukan register. Di sini akan ada peringatan bahwa kalau register itu hanya untuk mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa tinggal memasukkan namanya. Misalnya namanya adalah Fikri, lalu NIM-nya (1015), lalu pilih jenis kelaminnya laki-laki. Namun untuk saat ini saya contohkan terlebih dahulu, misalkan NIM-nya itu salah masukkan atau NIM yang ingin mereka yang mendaftar ini bukan mahasiswa sistem informasi. Kita masukkan password-nya. Lalu kita pencet register. Nah, di sini akan muncul error bahwa Anda itu bukan mahasiswa sistem informasi, karena untuk mahasiswa sistem informasi itu seperti yang kita ketahui bahwa NIM awalnya itu ada 21152. Lalu kita masukkan NIM yang benar. Kita pencet register. Nah, jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Password-nya. Oke. Di sini untuk mahasiswa itu terdapat dua dashboard. Yang pertama ada pembimbing, yang kedua ada progres TA. Nah, untuk pembimbing bisa kita pencet. Lalu di sini untuk yang pertama itu ada pengajuan pembimbing. Nah, untuk pengajuan pembimbing ini ada formnya. Yang pertama itu kita pilih pembimbing yang ingin kita ajukan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa akun dosen yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini ada Acal, Kompas, SCB, Posman, dan juga Testing. Nah, di sini kita misalkan di Posman tadi yang baru kita buat tadi. Di sini kita tinggal memasukkan judul tugas akhirnya. Misalnya pembuatan sistem informasi GIS. Nah, di sini kita tinggal masukkan detail ide tugas akhirnya. Misalkan detailnya seperti ini. Lalu kita tinggal pencet ajukan pembimbing. Nah, setelah kita pencet ajukan pembimbing nanti, itu statusnya akan berubah pengajuan karena di database-nya sudah masuk. Karena di sini sudah mengajukan pembimbing, maka progres TA-nya itu belum ada. Nah, karena untuk judulnya itu kan belum di-ACC oleh dosen pembimbingnya tadi. Lalu kita coba login ke akun dosen terlebih dahulu.
Nah, untuk di akun dosen, dashboard-nya seperti ini. Nah, untuk melihat permintaan pembimbing dari mahasiswa yang telah mengajukan permintaan tadi, kita pencet bagian ini. Nah, di sini seperti yang sudah kita masukkan tadi, itu ada Fikri yang sedang melakukan pengajuan. Untuk melihat detail dari permintaan pengajuan itu, kita tinggal pencet detail. Nah, di sini ada judulnya, pembuatan sistem informasi GIS. Detail idenya itu, sistem informasi ini berisikan tentang maps dan beroperasi secara mobil dan web. Jika ingin ACC itu tinggal pencet accept, jika pengen reject, itu tinggal reject. Untuk tanggalnya itu sesuai dengan tanggal pada saat penginputan. Mana untuk tadi itu penginputannya itu pada tanggal 20 Januari 2024. Kita pencet accept. Nah, di sini akan hilang untuk permintaan pembimbingnya dan nanti di mahasiswa pun bisa ada perubahan dalam pengajuan pembimbingan tadi. Biar mempermudah, saya buka yang mahasiswanya di Nah, untuk tadi kan untuk pengajuannya itu berupa statusnya di pengajuan, terus sekarang sudah berupa accept dikarenakan untuk dosennya sudah menerima pengajuan judul pembimbing tadi. Nah, sekarang untuk progres TA-nya itu dari Fikri tinggal menambahkan progresnya. Tinggal pencet tambah, di sini ada progresnya itu kita tinggal masukkan progresnya itu berupa apa, misalnya berupa bab 1. Lalu di sini kita tinggal masukkan filenya. Misalnya kan file ini. Lalu kita jelaskan deskripsi progresnya. Bab 1 dari lalu kita mencet save change. Nah, di sini progres TA-nya akan terupload. Untuk di tabelnya itu ada progres, ada filenya, terus ada deskripsi progresnya, ada tanggal pengajuan, itu ada status juga. Untuk statusnya itu berupa pengajuan. Nah, di sini ada saran, itu nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya kita pergi ke yang akun dosen tadi. Di sini ada di page progres TA mahasiswa itu dosennya akan melihat tabel nama-nama mahasiswa bimbingannya. Nah, untuk yang pertama itu karena tadi Fikri yang mengajukan bimbing progresnya, jadi ada nama Fikri di sini. Lalu kita pencet detail. Nah, ini akan muncul di progres dari Fikri. Karena di sini Fikrinya baru menambahkan 1 buah progres, maka seperti inilah tabelnya. Jika ingin melihat dokumen dari Pak Fikri tadi, maka dosennya akan memencet tombol dokumen. Nah, di sini akan muncul dokumen-dokumen yang ada dari dokumen yang diupload oleh Fikri tadi. Jika ingin accept, maka pencet accept. Nah, di sini ada saran dari misalnya dia ingin menerima, namun Fikrinya itu boleh melanjutkan dan namun ada beberapa syarat. Misalnya ada perbaikan, kita pencet A terlebih dahulu. Misalnya perubahannya sarannya A, kita pencet simpan perubahan, maka itu akan muncul saran perbaikan di tabelnya tersebut. Di tempat Fikri pun juga seperti itu, untuk saran perbaikannya akan muncul juga. Nah, bagaimana jika di reject? Untuk accept kan merubah statusnya jadi accept. Jika di reject, tambah
progress. Save change. Oke, di sini sudah muncul yang progres yang telah dimasukkan oleh Fikri. Dan nanti di sini pun akan muncul juga perbaikan file yang telah diupload tadi. Jika ingin reject, maka pencet reject. Untuk misalkan masukkan juga sarannya, kita pencet simpan perubahan. Lalu akan muncul juga di bagian patch tadi, di tabelnya. Lalu kita lihat apakah muncul juga di sini. Nah, juga muncul di patch mahasiswanya. Nah, selanjutnya kita coba untuk bagian profil di mahasiswa. Untuk di profil mahasiswa itu mirip dengan yang sebelumnya di admin, yang mana itu ada my profile, nama, jenis kelamin, change password, dan juga edit. Untuk admin karena sudah mencontohkan bagian change passwordnya, maka kita ubahkan sini namanya saja. Misalnya jadi Insanur. Jenis kelamin laki-laki. Sini kita pencet saja edit. Maka akan muncul nanti blok profil telah diperbarui. Oke. Seperti itu untuk yang edit profil di mahasiswa. Selanjutnya kita coba edit profil yang di dosen. Nah, di sini untuk namanya kan tadi postman. Jika kita ubah hanya post saja karena tadi typo, seharusnya namanya post. Jenis kelaminnya tetap. Kita pencet edit. Profil telah diperbarui. Oke. Nah, bagaimana jika mahasiswanya itu ingin menghapus progres TA-nya tadi? Misalnya dia nambahin bab 3. Lalu kita upload file progresnya. Misalnya ini. Nah, karena di sini adanya kesalahan dalam penginputan, maka tinggal pencet hapus saja. Ya, hapus, berhasil dihapus. Maka akan hilang. Begitulah untuk penghapusan progres TA. Nah, selanjutnya itu ada jika ingin menolak menjadi dosen pembimbing. Sini kita masukkan terlebih login dulu ke akun yang berbeda mahasiswanya. Misalnya ini akunnya ada @pembimbing. Itu ke post yang tadi, judul tugas akhirnya. Misalnya judul tugas akhirnya karena dia input akan tidak jelas, maka dosennya ingin menolaknya. Kita coba ditolak. Sini
kan untuk permintaan pembimbingnya ada si amanah tadi mengajukan. Kita pencet detail, lalu kita pencet reject. Maka di bagian mahasiswa tadi statusnya akan berubah menjadi reject. Baiklah, untuk demonya sekian dari saya karena sejauh ini untuk kebutuhan fungsionalnya sudah saya jelaskan sepenuhnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amin karena telah mendemokan aplikasi ataupun web yang telah kami rancang dan bangun. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, perancangan dan pembangunan sistem informasi pengajuan dosen pembimbing dan progres tugas akhir berbasis web pada Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas itu sendiri adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi dan memonitor proses penyusunan tugas akhir mahasiswa. Nah, dengan adanya sistem ini, maka diharapkan bisa mempermudah mahasiswa dalam pengerjaan, membantu dosen dalam memonitor pengerjaan tugas akhir mahasiswa, serta terciptanya lingkungan yang lebih terstruktur dan terpantau dengan baik, sehingga mahasiswa dan dosen pembimbing dapat bekerja sama secara lebih efektif. Selain itu, kemudahan akses dan fleksibilitas dari sistem ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap progres pengerjaan tugas akhir, serta memastikan bahwa setiap tahapan dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian presentasi dari proyek yang telah kami buat. Jika ada salah maupun janggal dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup dan sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.